Gue udah cobain pakai cara yang lu bilang, tapi kok bisnis gue nggak naik sih kayak yang lu bilang. Nah ini nih, gue suka dapat komen-komen seperti ini ya, kadang menurut gue lucu juga. Kenapa sih gue bilang lucu? Karena gini, gue mau nanya sama kalian, ada nggak satu cara yang ketika lu pakai di semua model bisnis, di semua cara pasti sukses? Coba kasih tahu ke gue caranya yang mana. Dan gue yakin kalau kalian ditanya gitu, nggak akan ada orang yang punya pola rumus sukses 100%. Ada sih sebenarnya kalau dibilang, kalau tanya ada, tapi gue juga ada sih. Kalau menurut gue ya, satu-satunya rumus yang lu pasti 100% adalah ketika buat sukses itu lu harus siap. Lu punya skill, lu udah siap, lu punya kesempatan, satu lagi, lu didukung yang di atas. Dah, cool. Tapi kalau misalnya ada nggak formula kayak gini kayak gitu, gue udah terapin cara ini, gue udah terapin cara itu, gue udah praktekin ini, gue praktekin, kenapa nggak hasil-hasil? Kenapa bisa jadi beda? Karena gini, ini satu hal yang maksudnya sebenarnya gue terapin di Maya Agency gitu ya. Kita sendiri banyak bertrial error tentang ini gitu kan. Tapi ketika kita terapin, ya bisa dibilang 60-70% klien yang kita tanganin sukses. Ada nggak yang gagal? Ada juga. Kenapa ada yang gagal? Nah ini yang mau gue bahas, dan ini jarang banget gue bahas. Karena gini, kalau misalnya nih kita ngomong secara logika ya. Contoh gini, gue pernah kita megang satu klien di TikTok Shop, itu dalam waktu kurang dari 5 bulan dia tembus omset 10 miliar. Kenceng. Pertanyaan gue, kalau ada klien serupa yang masuk, pasti nggak itu bisa jadi yang sama? Gue bakal jujur dengan bilang tidak. Kenapa? Satu, produknya beda, kedua ownernya beda. Nah, kenapa itu jadi masalah? Karena gini guys, yang lo perlu tahu adalah kita sebenarnya bisa bilang gini, kita punya pengalaman banyak, kita megang udah ribuan toko. Jadinya jujur, hampir setiap industri kita tuh udah mulai ketemu kayak, rumus suksesnya apa sih? Contoh gini, kayak fashion, kalau fashion murah harus gimana sih caranya? Kita nemu. Fashion yang sedang gimana? Yang mahal gimana? Nah, pertanyaannya, caranya sama apa beda? Caranya, jujur, beda. Terus gini, cara fashion bisa nggak diterapin ke beauty? Kagak. Kenapa? Jenis produknya beda. Bahkan gini, produk beauty yang A dengan produk beauty yang B, kita juga pernah menemukan kayak cara yang sama tuh nggak bisa diterapin. Kenapa? Karena lagi-lagi produknya beda, ownernya beda, bahkan marketnya beda. Kalau misalnya gini, tapi kan contoh gini, ada dong cara yang bisa dipakai di mana, oke gini, cuma owner sama produk yang beda, tapi marketnya sama juga nggak dapat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, lo harus sadar yang namanya audience atau market ataupun pembelinya, mereka tuh ya punya selera sendiri. Maksud gue gini, contoh lo udah kebiasa, contoh gini lah, ini sesimpel kayak ini gelas kopi. Gue udah kebiasa minum kopi panas. Mau lo bilang kopi dingin enak, tapi ya gue sukanya kopi panas. Jadi mendingan gue kagak ngopi daripada gue ganti kopi dingin. Kebayang nggak? Sama juga nih kayak pembeli itu gitu, kayak caranya si A, lu nongol nih, wah iklannya udah mirip segala macam dengan si A, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena mereka persepsinya beda, brandingnya beda. Nah kalau gitu pertanyaannya gini terakhir, ada nggak caranya supaya bisnis kalian bisa tumbuh? Ada. Gimana caranya? Caranya adalah, gue bakal spill sedikit apa yang bisa kita lakuin ini. Pertama kita ngelakuin beberapa langkah. Yang pertama kita evaluasi dulu nih, kita lihat bisnis lu tuh kayak gimana, market lu tuh seperti apa, kita kira-kira ini match atau enggak, fix atau enggak. Kalau misalnya nggak match atau nggak fit, gitu ya, gimana caranya? Ya mungkin harus ada yang perlu dirubah. Gimana cara ngeliat itu fit atau enggak? Fit atau enggaknya produk lo dengan konsumen, kelihatan segampang dengan berapa persen orang yang ngerasa puas dan berapa persen orang yang mau beli lagi. Tapi, lu sekarang bayangin deh, contoh gini, gue jual kopi. Gue bilang kopi gue enak. Tapi dari 10 orang yang udah minum kopi gue, cuma 1 yang beli lagi. Ya, artinya kan kopi gue kagak enak. Kenapa? Buktinya orang kagak mau beli lagi. Kalau orang mau beli lagi ya kopi gue berarti enak. Itu nomor 1. Nah, kalau lu udah ngeliatin kayak gini, yang kedua apa? Kita coba anggap ya, misalnya ini kita udah testing segala macam, kita udah sesuaikan, kita coba nih bikin tokonya kelihatan lebih bagus dulu. Itu yang bakal kita lakuin biasanya. Gitu ya. Terus gitu apa lagi? Kita coba naikin trafficnya. Ketika mau naikin traffic, metodenya kayak gimana? Itu beda-beda. Tergantung produk, tergantung model bisnis, tergantung cara, tergantung platform, dan semua itu beda. Jadi kayak di testing dulu lah. A sama B bagus mana, B sama C bagus mana, C sama D bagus mana, kurang lebih kayak gitu. Gitu kan. Nah, ketika dicoba, nanti bakal nemu nih. Oh, kayaknya yang paling bagus ya A. Nanti coba jalanin pakai cara A terus. Sampai akhirnya
berkembang dan bisa terus diperbesar gitu. Nah, pertanyaannya adalah butuh berapa banyak orang buat ngelakuin ini? Jujur, kalau di Mea, setiap kali kita lagi mencoba sesuatu, kita nggak pernah orangnya dikit. Jadi bakal bisa dibilang kayak setiap klien tuh dibikin tim khusus yang spesifik buat klien tersebut kebutuhannya seperti apa. Jadi kerasa ya kalau misal tanya, aduh kok kenapa ya bisnis gue susah banget, oh kenapa ya gue udah cobain gak naik-naik. Bentar, kita aja yang udah ngerjain banyak orang dengan tim banyak sering kerepotan, ya kalau lo kayak gitu ya wajar. Tapi sekarang ini kalau lo terlalu gampang kaya juga kan gak seru kan, bener nggak? Butuh ada challenge-nya dong. Atau ada yang mau dibantuin nggak gimana cara biar lebih cepat? Coba absen dong, siapa yang mau, lo tulis di komen.